Saya rasa BMH sangat-sangat membantu pada saat itu tahun 2019. 2019 itu kebetulan saya istri saya hamil, mau melahirkan, dan saat itu untuk modal usaha juga masih menunggu. Untuk kebutuhan sehari perlu, di situ BMH hadir untuk mensupport kebutuhan untuk permodalan, untuk alhamdulillah operasional ya. Seperti itu. Alhamdulillah BMH itu sangat membantu dan sangat terasa untuk kami yang masih istilahnya harus baru tumbuh. Iya, baru tumbuh ini. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita hari ini berkesempatan hadir mengunjungi Mas Eko Cahyono ya. Masya Allah. Seorang anak milenial ya, lahir tahun 92. Wah, dekat aja itu. 92. Dimudahkan nggak apa-apa. Ya. Kemudian merupakan lulusan dari IAIN Ponorogo. Ya, alhamdulillah. Mas Eko, apa memang sejak kecil suka main kayu-kayuan atau tanah-tanahan gitu? Kalau ditanya gitu nggak pernah ya? Nggak suka maksudnya. Iya. Dan apa yang paling sering dilakukan waktu kecil, main apa itu misalnya? Pas kecil kalau mainan saya tidak begitu suka ingat, main ya? Ya, tapi kebanyakan kalau dulu tanah. Iya, pakai lumpur-lumpur gitu. Bentuk-bentuk gitu. Ini menarik, dan pemirsa bisa lihat itu bukan tumpukan tanah ya. Tapi apa istilahnya nih? Ini serbuk gergaji. Ya, serbuk dari gergaji kayu. Ya. Nah, Mas Eko Cahyono ini menariknya adalah dia mengambil jalur usaha budidaya jamur tiram. Betul sekali. Nah, bisa dicerita kenapa kemudian ada sebuah tekad yang bulat bahwa jamur tiram ini yang harus saya lakukan? Awalnya saya tidak pernah berkepikiran kalau mau usaha ini, tapi pada saat itu yang menjadi momentum ketika itu saya tahun 2016 ketika saya pernah mengajar ya, saya di sebuah sekolah masih setingkat MI, kan masih anak-anak kecil itu. Nah, itu kan jurusan saya tarbiyah. Kebetulan pada saat itu saya mengambil BTA, baca tulis Al-Quran, bagian saya. Nah, pada saat itu saya merasa ini seperti bukan pekerjaan, tapi kalau disebut pekerjaan saya kurang, secara naluri tidak pas gitu. Kurang menikmati. Itu bukan pekerjaan tapi pengabdian gitu loh. Nah, sedangkan pada saat itu kan masih muda, masih bimbang, belum menikah. Kemudian saya mengambil keputusan keluar. Jadi waktu itu keluar dan merasa itu bukan bagian dari kehidupannya, atau kalau bahasa sekarang passion mungkin begitu ya. Iya. Bukan dari passion. Kemudian terinspirasi jamur tiram. Dilanjutkan. Sebelum terinspirasi jamur tiram, saya belum kepikiran itu. Sehingga di rumah kan cari pekerjaan, nggak ada yang cocok kayaknya. Pernah bekerja sebagai seorang tempat elektro, itu servis. Nggak servis, tapi angkut, kuli-kuli angkut, bantu-bantu kayak gitu. Tapi ternyata nggak betah, soalnya biasanya kan karyawan disuruh-suruh, itu nggak kuat saya, nggak biasa lah, telinganya nggak biasa. Setelah itu keluar lagi, belum ada 1 bulan keluar. Nah, pada saat main HP kan ada Facebook, sudah main Facebook itu, ada yang nge-tag, ada pekerjaan, ya ini, di Madiun. Nah, saat itu kepepet, nggak ada usaha, nggak ada akhirnya berangkat kerja ke sana. Sampai di Madiun ternyata alhamdulillah bosnya ruamah, nggak pernah marah, sabar, namanya Pak Nur. Masih ingat saya itu. Nah, dari situlah saya mulai tertarik. Awalnya nggak tertarik
masak di sini di Parang kok laku jamur itu. Tapi di sana sudah laku, tapi di Parang apa mungkin laku gitu. Nah, dari Pak Nur itu pokoknya ada barangnya dulu Mas, buat dulu. Nah, coba-coba sambil kerja di sana. Saya kerja saat Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu itu saya pulang ke sini buat coba-coba praktek. Sekalian di sana saya kerja dibayar, dapat ilmu, saya praktekkan. Di sini. Dari situlah awalnya. Sampai situ akhirnya saya ini ada tempat kosong bekas rumah. Ini kalau dihitung modal ya lumayan kalau dihitung modal, tapi pada saat itu ada tempat kosong saya manfaatkan untuk ini budidaya seperti ini. Oke. Ya. Akhirnya berhasil dan sekarang sudah katakanlah sudah settle gitu ya dalam usaha. Sudah. Kalau masalah dalam bidang usaha pasti itu ada tujuan-tujuan yang harus treatment lah caranya. Itu ya alhamdulillah ya, sejak tahun 2017 saya mulai sebelum menikah sampai saya alhamdulillah pada saat ini punya anak 1 dan mau 2. Itu dari ini alhamdulillah cukup. Meskipun ya secara kalau dihitung-hitung menabung itu agak kurang, tapi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk istri, sudah untuk berdaya anak, lah ya. Sudah alhamdulillah sudah lumayan daripada dulu tidak punya penghasilan sama sekali. Dan saat ini alhamdulillah sudah bisa untuk istri, kebutuhan keluarga gitu ya. Untuk keluarga. Ya alhamdulillah. Sejauh mana BMH kemudian menurut Mas Eko Cahyono ini memberikan satu kontribusi dalam upaya budidaya jamur tiram ini? Saya rasa BMH sangat-sangat membantu. Pada saat itu tahun 2019. 2019 itu kebetulan saya istri saya hamil, mau melahirkan, dan saat itu untuk modal usaha juga masih menunggu. Untuk kebutuhan sehari perlu, di situ BMH hadir untuk mensupport kebutuhan untuk permodalan, untuk alhamdulillah, untuk operasional ya seperti itu. Alhamdulillah BMH itu sangat membantu dan sangat terasa untuk kami yang masih istilahnya harus baru tumbuh. Iya, baru tumbuh ini. Luar biasa. Kalau sudah tumbuh enak kalau gitu. Ya, betul. Yang baru merintis ini sangat membantu sekali. Satu pesan penting dari Mas Eko Cahyono buat adik-adik yang masih muda, mungkin dia pengen usaha tapi dihantui ketakutan. Tadi kan ada mentor Pak Nur ya, buat aja dulu kan, karena ada banyak kecamuk pertanyaan di sini kan, yang membuat ragu-ragu. Nah, apa advice ataupun nasihat Mas Eko Cahyono untuk anak-anak muda kita? Untuk anak-anak muda, meskipun saya sebenarnya belum tua ya. Iya betul. Yang lulus kuliah kan. Ya. Untuk anak muda terus berkarya, untuk terutama yang generasi Gen Z ini ya, jangan terlalu banyak main HP, terus bergerak apapun yang kalian suka, yang dirasa itu sebuah positif, itu kembangkan dan arahkan, mumpung masih muda, arahkan dan gunakan waktu itu untuk sesuatu yang bermanfaat, karena kalian akan menyesal nanti kalau sudah tua nggak bisa apa-apa. Kalian akan merasa kehilangan sendiri waktu-waktu produktif tersebut. Baik, begitu. Terima kasih banyak Mas Eko Cahyono. Demikian pemirsa BMH TV. Inilah diskusi singkat kita dengan Mas Eko Cahyono, dan kita doakan mudah-mudahan usaha budidaya jamur tiram ini semakin berkembang dan beliau bisa menjadi mentor bagi anak-anak muda di Kecamatan Parang secara khusus. Amin. Dan Kabupaten Magetan lebih luasnya. Amin. Terima kasih Mas Eko. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.